Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Halo, semuanya. sore Wabarakatuh. Pak. Oke, suara saya sudah terdengar jelas. Jelas Pak. Oke, baik. Kita mau nunggu yang lain tidak? Oke, sambil jalan aja ya. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah berada di penghujung pembelajaran ya. Hari ini UTS, nanti minggu depan kita mulai UTS. Ya, saya berdoa mudah-mudahan kamu dikasih kelancaran, selancar-lancarnya agar apa yang sudah kamu pelajari selama setengah semester ini bisa dengan mudah untuk dilewati lah gitu ya. Nah, hari ini akan saya jelaskan tentang skema presentasi pengukuran kita. Kebetulan terima kasih Rizky sudah mengingatkan ya, selalu mengingatkan terkait dengan proyek ini, sehingga saya memiliki satu informasi untuk kamu dan ini mempermudah kamu untuk melakukan presentasi ini ya. Dan ini akan sangat terbuka ya. Oke, baik. Di sini kita akan atau teman-teman semua di kelas A ini akan melakukan presentasi pengukuran listrik yang mana sebelumnya sudah kita sepakati akan melakukan simulasi ataupun eh, praktik langsung ya terkait dengan SP32. Nah, itu bisa dipilih. Nah, adapun skemanya sebetulnya ada dua ya. Pertama, itu ada simulasi pengukuran dengan microcontroller yang tadi ya yang menggunakan SP32. Kemudian ini bisa simulasi ataupun bisa praktik langsung menggunakan SP32-nya gitu, terserah. Nah, kalau untuk simulasi kan menggunakan Wokwi kemarin ya. Sebetulnya banyak ya yang situs-situs yang untuk melakukan simulasi ini. Kemudian yang kedua, itu teman-teman bisa mengukur objek langsung, objek ukur. Ini jadi bisa simulasi pengukuran microcontroller atau mengukur langsung objek ukur. Misal gini, teman-teman sepakat satu kelompok ingin melakukan praktek pengukuran listrik misalkan. Nah, objek ukurnya apa? Misal adalah baterai. Misalkan teman-teman ingin mengukur seberapa besar sebetulnya eh, tegangan dari baterai yang digunakan sehari-hari. Misal baterai jam dinding, kemudian baterai motor atau aki motor, kemudian laptop dan lain sebagainya. Sehingga dalam presentasi nanti ini bisa dalam bentuk video ya. Jadi teman-teman lakukan presentasi nanti dalam bentuk video. Jadi di video nanti kemudian jelaskanlah cara mengukur ataupun misal mengukur sesuatu dan sebagainya. Nah, saya rasa ini cukup mudah ya. Dua-duanya cukup mudah. Kalau yang pertama simulasi atau nanti langsung menggunakan microcontroller, atau yang kedua adalah mengukur objek ukur langsung seperti tadi ingin menggunakan atau mengukur tegangan baterai, atau misalkan ingin mengukur yang mudah ya, ingin mengukur tingkat intensitas cahaya matahari di rumah masing-masing gitu. Misalkan yang satu di rumahnya teman-teman semua, yang satu misalkan menghitung nilai cahaya yang ada di rumah Yai Mim, misalkan kan bisa aja kayak gitu ya. Siapa tahu berbeda ya nilai cahayanya kan gitu. Kemudian ada lagi mungkin untuk yang ini ya, mengukur langsung objek ukur itu ingin mengukur resistansi ketahanan grounding. Nah, waktu cutting kamu, waktu 2 tahun yang lalu itu mengukur resistansi grounding pembumian atau resistansi pembumian ya, menggunakan Megger. Nah, saya rasa kalau kamu tidak memiliki Megger itu nggak perlu ya. Kalau misalnya kamu punya avometer atau multimeter, kamu bisa gunakan itu ya, gitu. Nah, tapi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu harus ada perbedaannya ya. Misal untuk kelompok satu mengukur baterai. Nah, mungkin yang satu mengukur baterai jam, kemudian kelompok yang selanjutnya mungkin mengukur baterai ketahanan suatu
aki mobil misalkan gitu ya. Ada bedanya lah gitu. Nah, presentasi itu dinilai tidak dinilai dong. Ada rubrik penilaiannya ya. Jadi tidak serta-merta nanti teman-teman presentasi nggak dinilai, dinilai tenang ya. Titik koma apapun itu udah dikasih rubriknya ya. Ini rubriknya kurang lebih seperti ini. Jadi aspek penilaiannya ada penguasaan materi, ada penerapan dan ketepatan simulasi, kemudian ada analisis data dan interpretasi hasil, ada kualitas penyajian dan komunikasi, dan kerjasama tim. Misal gini ya, jadi untuk penguasaan materi itu indikatornya, jadi ini ada pemahaman teori dasar pengukuran listrik, misal arus, tegangan, hukum ohm, alat ukur apa yang digunakan, ketepatan penggunaannya gitu ya. Ini yang masuk ke bawah ya, sorry. Nah, teman-teman akan mendapatkan skor 4 itu ketika menjelaskan teori dengan jelas, lengkap, tanpa kesalahan konsep. Kita tahu rumus ohm itu sama V sama dengan I kali R ya. Nah, ini jangan salah teman-teman. Ini untuk mengukur tegangan ini, itu kadang ada yang salah. Jadi V sama dengan I per R gitu. Nah, itu kan salah tuh. Nah, itu udah nggak masuk di penilaian apa. Kemudian teman-teman akan mendapatkan nilai skor 1 kalau misalkan tidak memahami teori dasarnya. Pengukurannya kayak gimana nggak ngerti tuh cara pakai alat dan lain sebagainya. Nah, itu bobotnya 25%. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, kemudian untuk penerapan dan ketepatan simulasi. Jadi, penggunaan alat ukur dan simulasi, misalkan posisi, nilai ukuran, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa dapatkan nilai 4 ketika simulasi itu sangat akurat. Alat terpasang dengan benar dan hasil juga realistis. Misalkan mengukur tegangan baterai jam dinding. Itu kan sekitar 1,5 volt ya. Nah, ternyata pas dicek dengan alat teman-teman, ternyata hasilnya 271 volt. Wah, ini ada anomali nih, ada anomali. Bisa jadi itu alatnya jadi orange ya, kan bahaya ya. Nah, kemudian teman-teman akan mendapatkan skor 1 ketika simulasi tidak sesuai dengan prosedur atau hasilnya tidak logis. Nah, kayak tadi itu, nggak logis nih. Ya, saya kasih nilai orange lah ya. Nah, itu bobotnya 20%. Nah, kemudian untuk analisis data dan interpretasi hasil, ini jangan ini dulu ya, jangan kaget dulu, karena ini mudah. Jadi kemampuan menganalisis hasil pengukuran dan menjelaskan penyimpangan. Nah, ini maksudnya adalah ketika teman-teman mengukur, misalnya 220 volt. Nah, itu teman-teman bisa menganalisis mendalam dan logis, ada perbandingan teori dan PS atau versus simulasi hasil. Misalkan resistansinya, misalkan teman-teman menggunakan resistansi 5 ohm, kemudian tegangannya sekian. Pas dicek dengan alat ukur, misalkan arusnya sekian, sama nggak kalau dihitung gitu ya? Oh ternyata sama. Nah itu nggak masalah, itu dapat nilai. Nah skor 1 ketika teman-teman tidak ada analisis atau salah konsep. Nah cara ngitung, cara ngukur, misalkan untuk ngukur arus, teman-teman malah ngukur atau dipasang secara paralel. Nah itu sudah salah konsepnya. Itu nilainya 1. Nah yang lain-lain nilai 3, nilai 2 ini sudah cukup terlihat lah ya. Nah, kemudian ada penilaian tentang kualitas penyajian komunikasi. Indikatornya di sini gaya presentasi, visualisasi, slide, video, kemampuan bicara. Nah, untuk skor 4 ketika penyampaiannya jelas, menarik, visual pendukung, percaya diri. Nah, kadang gini ya, yang ini kan menarik nih. Menarik nih kayaknya banyak banget nih persepsinya. Menarik tuh minimal. Dari penyampaiannya teman-teman itu kita penasaran untuk melanjutkan videonya gitu. Nah, misalkan ada kalimat-kalimat persuasifnya. Misal gitu, oh, ayo kita agar lebih memahami lagi, ayo kita masuk ke dunia game. Bukan. Masuk ke slide selanjutnya. Misalnya, itu kan ada kalimat persuasifnya tuh. Nah, kemudian ada percaya diri. Nah, percaya diri ini maksudnya gini, jangan dibaca aja satu slide itu isinya tulisan semua dibaca. Itu kayak nggak percaya diri gitu. Jelasin aja, slide-slide biarin aja. Slide-nya biar kita yang ngebaca ya. Kamu tugasnya ya menjelaskan. Lalu kalau mendapatkan nilai 1 atau skor 1 itu tidak terstruktur dan tidak percaya diri yang tadi ya. Terus sulit dipahami gitu.
Misalkan ini saya nggak tega nih yang ini ya. Misalnya ya, pokoknya intinya kamu susah dipahami aja ya gitu. Nah, kemudian ini bobotnya 20%. Kemudian terakhir ini ada kerjasama tim. Ini indikatornya adalah pembagian peran, koordinasi waktu, dan presentasi. Jadi nilai 4 ketika setiap anggota berperan aktif dan waktunya tepat gitu ya. Tidak over, kemudian seimbang lah. Yang satu ngejelasin, yang satu jawab misalnya, atau tektokan lah ya. Nah ini skornya nilainya satu ketika 1 sampai 2 orang ini aktif waktu jauh dari ketentuan. Jadi dari anggotanya misalnya ada 5 orang, yang aktif 1 sampai 2 orang. Nah, kasihan yang 1 sampai 2 orang ini ngegendong kamu semua itu ya. Itu dasar mas sekarang lagi turun season kan. Bukannya berat lah. Yang sampai 1 sampai 2 orang ini, yang satu tank, yang satu hyper berat ya. Mereka udah lari-larian ngejar buff, udah lari-larian ngejar war lagi. Ini akan sangat sulit mendapatkan skor yang tinggi ya. Ini skornya satu, skor dua. Nah ini ya. Kemudian ini bobotnya 10%. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya terusin dulu ya. Bagaimana cara menentukan skornya dan kapan kamu bisa dapatkan nilainya dan kayak gimana sih penilaiannya gitu. Misalnya gini, ini contohnya ya. Misalkan ini kelompok Bukan untuk kamu mana pilih, ya? bukan untuk kamu depan. Misalkan Gitu, kelompok harus itu 10 yang gitu. dia Shh, 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 shh. gitu. Matiin, matiin, matiin. Shh, eh. Tupail bocor, tupail. Itu kan mau dibikin ruangan. Ya itu mas, Apa? Ulti? Jangan di ulti dulu. Shh, shh, shh. Udah. Sini. Jadi penilaiannya gini, misalkan penguasaan materi kelompok kamu skornya 3 dengan bobot sekian. Kemudian dengan nilai skor 3 dan bobotnya 25%, maka skor kamu 3 dibagi 4, 4 ini skor maksimal ya. Dikali bobotnya, hasilnya kan 18,75. Nah, sama ketepatan simulasi ternyata dapat nilai 4. Kemudian bobotnya kan 20% ya. Jadi 4/4 dikali 20. Itu ya hasilnya 20. Nah, Kalau berarti kan mas, kemudian sekian, hasilnya nanti dijumlahkan. Nah, ketika dijumlahkan nilainya 85. Oh, ini lulus nih. Gitu. Ada yang misalkan yang 999 atau misalkan yang 95 ronnya. Enggak ya, ini udah mau hengkang ya. Nah, itu bagus tuh. Tapi kalau misalkan kamu dapat nilainya di bawah 70, kita potoknya KM-nya 70 aja ya. 70, ya maka sebenarnya ya kamu harus ikut UTS nanti. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau bertanya? Cukup jelas tidak? Jadwal UTS-nya udah keluar belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak, bro. Belum, Pak. Belum. Belum ya? Nah, kalau belum, kamu ada waktu beberapa hari lagi ya. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, dikumpulkannya kapan? Kamu kuliah sampai minggu ini ya? Berarti dikumpulkannya maksimal hari Rabu. Nah, Rabu bentuknya apa? Video. Durasinya berapa? Durasinya itu maksimal atau minimal itu adalah 15 menit. Maksimalnya berapa, Pak? Maksimalnya 30 menit. Ini maksimal ya. Kalau 15 menit 2 detik boleh. Kalau 14 menit kurang 2 detik nggak boleh. Kan di sini 15 sampai 30 detik. Gitu. Atau misalkan kamu, ya Pak saya cuma nyampe 2 menit, ya kumpulin aja.
Kita cek bareng-bareng nanti berapa skor yang bisa didapat dengan waktu tersebut ya. Gitu. Kemudian videonya mau diupload. Oh iya, saya tanya dulu deh. Videonya mau diupload di YouTube kamu atau di YouTube saya? Nanti saya kasih lihat di WA ya. Kasih tanya saya nanti tanya di WA deh. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak terkait tugasnya? Ya, Pak Raihan. Kenapa Raihan? Kamu mau nanya? Baik. Izin bertanya Bapak, perkenalkan nama saya Silakan, Muhammad silakan. Rayhan Habibi dengan NIM. Oh, iya. Baik, silakan Jadi Raihan. dalam satu video itu, ya Pak, Hmm, dalam satu video itu kita ada presentasi sama mungkin ada kalau yang simulasi dijalankan simulasinya di video itu Pak ya. Nanti untuk apakah penjelasannya harus dalam bentuk slide atau kita kayak ngejelasin langsung ke video aja gitu, ke kamera. Wah, Bagaimana mantap Pak? banget ini pertanyaannya. Bagus, bagus ini. Betul, Habibi. Jadi, Habibi tadi ya? Raihan Habibi. Iya betul Pak. Betul. Jadi kalau misalkan kamu nih, misalkan ngevideo ya, ngevideo, kamu misalkan mau ngukur objek yang diukurnya, misalkan kita ukur ya, tegangan baterai. Kan kamu ukur di video tuh. Nah, itu nanti dimunculkan di PPT-nya. Gitu. Nah, kemudian kalau untuk kamu presentasinya kayak gimana? Presentasinya betul menggunakan PPT PowerPoint yang direkam. Gitu. Jadi kalau ada simulasi ataupun apapun, itu masukkan ke PPT-nya gitu dan di play gitu. Kemudian PPT-nya juga sama. PPT-nya juga kamu harus dalam bentuk video lah ibaratnya yang dikirim ke saya. Itu Rehan cukup? Mau tanya lagi Pak, berarti kalau kita Boleh. bisa kayak record layar gini aja Pak ya, maksudnya lagi Zoom meeting sama kelompok atau gitu, Nah, betul lagi betul penjelasan. betul. Mm-mm, gitu aja. Yang paling enak memang menggunakan Zoom meeting ya, karena kecil nanti dia keluaran videonya. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Rehan. Ya, Raffi, silakan Raffi. Pak, izin bertanya, kalau Hmm, misalkan tadi kan Bapak kasih gambaran kasar dari percobaan yang pakai alat langsung ya Pak ya. Kalau mm-mm, yang mm-mm. pakai simulasi itu gimana Pak maksudnya Pak? Kalau pakai apa? Kalau yang simulasi, karena Hmm, pilihannya ada dua kan Pak ya. Ada yang betul. simulasi sama ada yang langsung pakai alatnya ya. Kalau yang Mm-mm, simulasi itu betul. gimana Pak? Gini, kemarin tuh kamu diajarkan ITUC ya, ITUC sama ada beberapa sensor di sana. Sensor yang saya ajarkan waktu itu ultrasonik ya. Nah, misal untuk simulasi itu, kamu membuat simulasi sistem parkir misalkan. Jadi ada ultrasonik, ada sistem eh, LED-nya kayak gimana nanti, atau kamu menggunakan ITUC atau kombinasi ketiganya. Jadi seandainya ada objek di depan, maka itu sih menuliskan di situ adalah misalkan ada kendaraan gitu. Ya gitu-gitu. Itu siapa tadi? Raffi. Jadi nanti kamu cerita tentang eh, bagaimana si simulasi itu digunakan. Misalnya kamu ceritakan ke saya bahwa ini rangkaian atau wiring yang kamu gunakan adalah untuk sistem pengontrolan eh, sistem parkir misalkan. Dia mendeteksi objek di depan sehingga nanti ketika objeknya kurang dari 1 meter, maka layar itu sih itu akan eh, menampilkan tulisan bahwa hati-hati ada mobil misalkan. Kemudian dengan adanya tulisan tadi juga menyebabkan LED yang kamu buat itu akan menyala berwarna merah menyala dan enggak ada menanduknya
merah misalkan, LED merah. Maka itu udah satu bentuk simulasi. Terus penjelasannya gimana? Penjelasan PPT-nya, kamu bisa menjelaskan apa yang sedang kamu simulasikan dan juga cara kerjanya bagaimana, komponennya apa aja gitu. Itu Raffi. Baik, Pak. Berarti Terus kalau misalkan emang kita bukan melakukan pengukuran, berarti kita cukup menjelaskan eh, apa fungsi dari komponen-komponen yang kita pakai, apa ya? betul, sama cara kerjanya. Ya, cara kerjanya. Eh, Hmm. mau tanya lagi, Pak. Boleh, boleh. Tadi mungkin saya masih belum nangkep dari pertanyaannya Habib, jawabannya Bapak tadi. Eh, Gimana, gimana? untuk simulasinya, kan presentasinya pakai PPT apa ya? Hmm. Apakah di PPT itu kita bisa selipin kayak link video yang nanti bakal kita tunjukin untuk bagaimana Yes, sih simulasi ini eh, terjalankan gitu. Kayak gitu ya Pak betul ya? sekali. Yes, betul. Bisa kamu Oke tampilkan, Pak. sisipkan link videonya, atau kamu melakukan simulasi secara langsung dalam PPT itu gitu. Jadi saat direkam kan kamu lagi ngejelasin nih, misalkan menggunakan PPT. Terus ada link yang mengarah ke walkway-nya. Maka ya kamu tinggal simulasikan aja di situ gitu. Berarti nggak maksudnya? Kalau Oh ya paham video, Pak. kalau Tapi kalau misalkan misalkan bentuknya itu sudah terjalankan, kita udah link video juga nggak apa-apa kan Pak? nggak apa-apa, nggak apa-apa, Oke. nggak apa-apa. Kita, saya cuma pengen lihat aktivitasnya aja sih, gitu. Biar sama-sama mudah. Oke, paham nggak, Raffi? Paham ya? Ya paham Pak. Terima kasih Pak. Oke, sip-sip sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada lagi? Ayo, sebelum kita tutup. Oke, Pak mau baik. tanya lagi boleh. Boleh, boleh. Gimana, Raffi? Untuk yang simulasi, berarti kita ini boleh apa harus mencakup ketiga komponen yang udah pernah dipelajarin atau gimana, Pak? Atau boleh apa Jangan, mungkin jangan, boleh hanya jangan beberapa semua. aja, dua saja? Jangan semua. Jadi, eh, kalau kamu simulasi menggunakan sensor ultrasonik, ya, itu kan sebetulnya eh pengukuran listrik di materinya belum saya update nih. Jadi, nanti materinya kamu belajarnya tonton videonya aja ya. Nanti saya buatkan satu lagi videonya belum ada. Nah, itu berkaitan dengan sensor. Jadi kamu jelasin aja sensor tuh apa, kemudian cara kerjanya kayak gimana, gitu-gitu loh. Teori dasarnya ya. Jangan mencakup semua. Kalau mencakup semua, kamu lama nanti beresnya. Kasihan saya juga. Gitu ya. Oke, Raf? Maksudnya, maksudnya berarti nanti kan tadi kalau misalkan kita pakai sistem parkir, tadi Bapak jelasinnya ada Hmm, ada sensornya. Terus hmm, ketika sensor itu ngebaca ataupun ada sesuatu di depannya, hmm, apa intuisinya bakal muncul tulisan apa, lalu LED-nya juga hmm, ada muncul kayak gimana gitu ya Pak ya. hmm, hmm, Berarti hmm. itu maksudnya kita tetap menggunakan tiga komponen itu kan pada dalam satu rangkaian itu. Oh iya betul. Kalau komponen iya betul betul. Kan itu misal ya. Iya. Iya tadi Ya kamu pertanyaannya jelasin. mungkin di situ Pak, boleh boleh cuman dua aja atau emang harus tiga-tiganya? Oh boleh boleh boleh. Kan ada penilaian ini ya. Tadi apa namanya? Kualitas penyajian sama penerapan simulasi ya. Di sini kan ada kayak presentasi, kemudian kemudian bicara, ada mana tadi ya yang persuasif itu? Menarik, menarik. Nah, kalau misalkan cuma dua aja antara sensor ultrasonik dengan itu sih, selagi itu menarik ya kenapa enggak gitu. Mana tadi ya? Oke. Terima kasih Tuh. Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan?
Dari yang lain mungkin atau dari Raffi sama siapa tadi? Raihan Habi ya? Atau cukup? Siapa nih? Raska Syauki. Raska Syauki. Oh, Pak, saya mau sebentar. nanya, Ini Pak. boleh. Bentar. Sok, aku mau sambil nanya aja. Ini kan ada sistem penilaian ya Pak. Tapi kan kita dalam satu kelompok nggak mungkin cuma ngejelasin sebagian doang gitu. Berarti nilai satu kelompok sama atau gimana Pak? Oh, sama. Jadi, kamu training teman kamu yang misalkan belum paham, ya kamu jelaskan ke teman kamu biar paham. Karena nilainya ya kelompok. Misalkan ada teman kamu yang nilainya kurang banget ya. Terus ternyata di kelompok itu ada yang nilainya baik banget gitu. Nah, maka yang ke bawah yang baik gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi si yang kurang-kurang ini, dia akan terbawa oleh kelompok yang nilainya baik. Nah, tapi eh bagi kamu yang merasakan kita kita nggak tahu ya, kita harus tahu kalau kita tuh kurang misalnya, atau kita harus tahu kita tuh masih butuh evaluasi dan perbaikan misalnya, dalam menjelaskan atau lain-lain. Nah, itu jangan dikucilkan ya, itu harus dibantu oleh tim satu kelompoknya. Tapi kalau misalkan dari 5 anggota yang bisa cuma satu gitu, ya selain yang empatnya AFK, wah itu berat juga tuh ngangkatnya ya. Jadi harus kompak lah. Karena di penilaian itu kan ada kerjasama tim ya, pembagian peran koordinasi waktu dan presentasi, sehingga satu dengan lainnya tuh saling membantu lah gitu. Itu aja sih. Itu siapa tadi? Raska ya? Itu Raska. Iya Pak. Ah, aman, Pak, aman. saya Ada mau lagi, nanya ada Pak. lagi. Kenalkan, saya Kamu Muhammad ini Nabana dan dulu, raise Mutakin. hand dulu, raise hand, raise hand. Nah, Bana, Oh, bentar. Iya Pak. biar kelihatan di layar. Mau Iya, ikut riset Nabana nih. gimana? Ini Ah, absen sip. selfie sekarang Pak. Sekarang, ayo selfie sekarang. Oh, udah Kamu Pak, nggak udah. bisa ya karena pakai handphone ya? Bisa Pak, bisa. Oh bisa. Oh, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Rizky ada nggak Rizky ya? Kenapa ada? Rizky ada Rizky? Saya ada Pak. Oh, gimana Rizky Ada udah Pak, ada. paham? Iya, gimana udah paham teman-temannya? Tadi kamu jadi moderator di ini ya, khutbah ya? Jujur kalau belum Pak terkait rekamannya. Hah? Apa-apa? Iya Pak, bener Pak. Jadi moderator tadi Pak. Benar ya? Wih, mantap. Selamat, selamat. Selamat mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Saya Pak. Oke semuanya, Ki, ini kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Hmm, Pak, maaf teman-teman izin sepertinya udah bertanya, Pak. boleh. Siapa namanya? Alvarel. Pak, iya Pak. Kalau Hmm, misalnya saya udah jalan dari awal, aduh, hmm. cuman lupa SS gimana Pak? Lupa selfie. Oh nggak apa-apa, yang sekarang aja nih. Oh, yang sekarang aja Pak. Oh yang sekarang aja. So- Pak, Soalnya di, Oh, apa? sorry Pi, iya sorry iya. Pi. Soalnya di Kenapa? Google Formnya
minta absen awal sama akhir, Pak. Takutnya Hmm, emang kalau saya lupa awal ntar nggak dianggap maksudnya gitu, Pak. Insya Allah ada awal ada akhir ya. Hmm, Oke, Pak. Aman, Pak. Makasih, hmm. Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang tanya? Baik. Pak, ini absennya bentuk SS atau foto selfie di ini ya Pak? Kebetulan laptop saya nggak ada kameranya Pak. Wah, kasihan banget ini. Kamu besok gimana itu nggak ada kameranya? Selfie aja, bisa selfie, bisa kamera SS deh. Yang penting ada muka kamu lah di situ gitu. Oke Pak, saya selfie aja deh Pak. Ya, boleh. Pak, maaf mau tanya. Ya, ya. Siapa-siapa? Kalau sharing, Sharing Pak, ya. Gimana share? kalau misalkan absen awalnya bermuka, tiba-tiba yang terakhirnya cuma Zoom doang, boleh nggak, Pak? Udah apa kamu absen akhirnya nggak ada mukanya. Kemana mukanya? Oh, harus dua-duanya muka ya, Pak? Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Muka kamu sembunyiin di mana sih? Cuma muka aja ya, jangan terlalu di zoomin. Apa Muhammad Alif? Kamu lagi selfie atau mau nanya? Enggak, Pak. Mau Hmm, absen, Pak. Itu sarungnya dipakai dulu. Ya, yang penting ada kamunya ya, walaupun fotonya ada sebelah mukanya gitu. Apa-apa. Yang penting itu tuh kamu gitu ya. Jangan security yang kamu foto. Udah nggak ada pertanyaan lagi teman-teman semuanya? Enggak kayaknya, Pak. Oh iya, bener ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadiran kamu malam ini. Kamu sudah meluangkan waktu yang sangat berharga hari ini ya. Eh, Hasilnya saya tunggu hari Rabu. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan kamu selalu dikasih kelancaran semuanya. Apalagi di hasil UTS ini sangat penting ya untuk kamu. Mudah-mudahan kamu dapat nilai 100 semua deh. Kalau misal Amin, amin, amin. Amin ya robbal alamin. Amin, Pak. Amin. Amin, Pak. ya, jadi mudah-mudahan eh, kamu dipermudah. Saya juga mempermudah kamu gitu ya. Saya sama-sama mempermudah lah. Kemudian kalau kamu ada beberapa pertanyaan, kamu silakan tanyakan ya. Di grup pribadi aja, jangan DM ya. Karena suka DM suka ke timpa chatnya. Itu ya, oke semuanya. Kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Eh, Terakhir nanti akan saya update nilainya setelah kamu eh, mengumpulkan semua. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan ketika pembelajaran ya. Ya niatnya sih eh gak jahat ya niatnya. Cuma memang kadang ya ya kalau ada salah-salah mohon maaf ya. Kalau kamu sudah saya maafin. Paling nilainya jelek enggak ya? Enggak tenang. Oke semuanya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai jumpa minggu depan. Kalau ada waktu dan Salam kesempatan. warahmatullahi Dadah wabarakatuh. semuanya. Malam, Pak. Makasih, Terima Pak. kasih,